Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Kembali kita akan menyelami firman dari sebuah kebaktian. Kali ini kita mengambil materi kebaktian kaum muda untuk bulan Maret, di mana firman diambilkan dari Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara dan saudari yang terkasih, adalah penting bagi kita untuk senantiasa menempatkan firman Tuhan yang kita terima di dalam sebuah kebaktian di dalam hati. Ia akan menjadi sebuah harta surgawi. Ia akan menjadi senantiasa sebuah inspirasi bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya buat kaum muda, ini adalah sesuatu yang sedemikian penting. Kaum muda menghadapi demikian banyak masalah, tantangan, dan juga demikian banyak tekanan-tekanan. Firman Tuhan hendaknya menguatkan hati mereka. Kita sebagai orang tua, kita juga ingin untuk dapat ikut menyelami apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Jika kita membaca kitab Mazmur, khususnya pada pasal 121 ayat 1, maka di sana kita akan mendapatkan sebuah kegamangan, pertanyaan yang didasari akan adanya sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Sang penulis Mazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Dia bertanya dari mana pertolongannya akan datang. Ia melihat kepada gunung-gunung, maka di sana menyiratkan adanya sebuah kekhawatiran. Barangkali di gunung-gunung, di tengah rimbunnya hutan, ada ancaman binatang buas. Bisa jadi bangsa Israel yang saat itu berada di dalam sebuah perjalanan ziarah menuju ke Yerusalem, mereka mengkhawatirkan adanya musuh-musuh yang masih bersembunyi di hutan-hutan yang ada di gunung-gunung maupun bukit-bukit. Kekhawatiran yang sama juga senantiasa ada di dalam perjalanan ziarah kita, perjalanan ziarah anak-anak kita, kaum muda kita, di mana mereka diliputi dengan berbagai macam kekhawatiran. Mereka senantiasa bertanya, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, di mana saat-saat ini hidup begitu sulit. Tetapi kita mendapati sebuah penghiburan yang luar biasa, di mana sang penulis Mazmur bisa membuat sebuah kesimpulan, pengakuan di hadapan orang-orang, tetapi juga di hadapan Allah. Dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah perjalanan ziarah pastilah harus mengalami berbagai macam beban dan juga tekanan-tekanan. Apalagi perjalanan pada masa bangsa Israel. Mereka harus melewati padang gurun, mereka harus menyeberangi lautan, mereka harus melewati negeri-negeri di mana musuh-musuh mengancam.
Ini juga sama dengan kehidupan kaum muda. Mereka senantiasa bertanya, bagaimana aku hendak hidup di tengah kesulitan-kesulitan yang ada ini. Lapangan pekerjaan demikian sulit. Untuk apa aku menempuh pendidikan tinggi kalau akhirnya aku pun tidak dapat bekerja sesuai dengan yang saya harapkan. Atau mungkin orang kemudian bertanya, untuk apa kita menikah? Karena mereka juga melihat demikian banyak pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang mengalami goncangan dan menjadi tidak bahagia. Atau mungkin juga, untuk apa aku mengandalkan Allah kalau Allah masih juga membiarkan kejahatan-kejahatan itu merajalela. Kejahatan-kejahatan itu mengancam hidup kita. Dalam hal yang demikian, pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh kemudian menghentikan langkah perjalanan ziarah kita. Kita yang semula menjadi ragu-ragu, mari kita mencari jalan keluar. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, untuk mengatasi kegamangan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin memaksa kita untuk berhenti di dalam perjalanan kita menuju kepada kerajaan Allah. Mari kita buat kesimpulan, sebagaimana sang penulis Mazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita ialah Tuhan. Ia yang menjadikan langit dan bumi. Ia yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baik hanya melalui firman-Nya. Firman-Nya yang penuh kuasa, mampu menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan menjadi sesuatu yang sedemikian bermakna, berarti, harmonis. Begitu juga hendaknya kita memahami akan beban-beban hidup. Jikalau kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, mengapa kita khawatir? Jikalau kita yakin Allah itu pertolongan kita, penolong kita, mengapa kita senantiasa bertanya-tanya apa yang akan terjadi? Jikalau kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita, mengapa kita masih ragu-ragu untuk menyerahkan diri kita kepada Dia? Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam ciptaan, di dalam alam semesta, Allah telah membuktikan kuasa-Nya, kesetiaannya. Ia senantiasa menjaga alam semesta ini begitu baik, harmonis. Kita sebagai manusia kadang-kadang tidak menyadarinya, bahwa ketika kita bangun, Tuhan telah menyediakan bagi kita makanan dari tumbuhan-tumbuhan, dari hewan-hewan. Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita bernafas. Tuhan masih memberikan kepada kita sinar matahari. Itu Tuhan lakukan, bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menghitungnya lagi. Itulah kesetiaan Allah. Jikalau Allah telah melakukannya kepada alam semesta yang diciptakannya, kita adalah bagian dari ciptaan itu. Dan kita adalah manusia dengan karunia yang lebih dari segala ciptaan. Tuhan merawat kita lebih daripada tumbuh-tumbuhan. Tuhan merawat kita lebih daripada hewan-hewan. Kita dijadikan manusia sesuai dengan citra dan teladan Tuhan, sesuai dengan gambar Allah. Bahkan Allah berbagi sifat ilahinya kepada kita, di mana kita diberikan sifat kekal. Manusia boleh mengalami kekekalan sebagaimana Allah.
Seringkali orang berkata tatkala dirinya dalam keadaan terbeban dengan mengatakan, tenanglah, Tuhan itu tidak tidur. Tetapi seringkali orang mengatakan yang demikian hanya pada saat-saat mereka teraniaya, saat-saat mereka terpojok di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengatakan, tenanglah, Tuhan itu tidak tidur. Kita juga boleh berseru kepada Tuhan, meyakini bahwa Dia tidak tidur, yang artinya Dia selalu melihat kita, Dia mengerti keadaan kita, Dia mengenal kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi janganlah hanya pada saat-saat kita berada di dalam kekhawatiran dan penderitaan kita katakan, Allah tidak tidur, Allah menyayangi aku, Allah menjaga aku setiap saat. Bahkan tatkala aku berada di lembah-lembah kekelaman, tetapi juga tatkala Ia mengaruniakan kepadaku segala kebaikan. Sekali lagi mari kita katakan, kita yakinkan Allah adalah pertolongan kita. Ia yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kaki kita ini goyah dan terjatuh. Ia akan menjaga kita. Ia tidak akan pernah terlelap, melainkan Ia akan senantiasa ada di dalam segala situasi dan keadaan kita. Kita ingin senantiasa mengingat Dia untuk yang kesekian kalinya bahwa Dia menolong kita. Setelah Dia mengangkat kita dari jurang maut melalui Sang Penolong Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, maka kini kita menjadi anaknya. Seorang anak pastilah rindu kepada Bapa. Begitu juga Bapa rindu kepada anak. Ini yang mendekatkan kita dengan Sang Pencipta Tuhan kita. Di bumi Tuhan masih mengizinkan kita mengalami berbagai macam tantangan. Bahkan kita harus siap untuk mengalami kesedihan-kesedihan. Tatkala kita kehilangan sesuatu, tetapi yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.